Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat malam. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai proyek akhir otomasi industri dengan judul Industri Keripik Singkong oleh kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan Muhammad Hanan Hawari, Mariani Putri Olawan Siregar, Aldo Abdo Kurniawan, Vera Widiawati, Putri N.A. Umar, Raihan Zainal Mutakin. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang mengapa kami memilih judul ini untuk proyek final otomasi industri yang akan dijelaskan oleh Vera Widiawati. Kepada Vera, dipersilakan. Simpang ini yaitu di era modern saat ini perkembangan kuliner semakin pesat dan makanan ringan merupakan bagian dari kuliner. Jadi salah satu makanan ringan yang paling familiar di kalangan masyarakat Indonesia itu salah satunya adalah keripik singkong. Keripik singkong merupakan makanan yang terbuat dari singkong yang diiris-iris kemudian digoreng menggunakan minyak goreng. Pada proses pembuatan keripik singkong, ternyata dalam tahapan-tahapan proses tersebut dari proses pengeposan dan pemotongan serta pengemasan membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, karena membutuhkan ketelitian, terutama pada proses pemotongan agar mendapatkan lukisan yang tipis. Dan disinilah alasan pembuatan otomasi, yaitu untuk mempermudah pembuatan dan meningkatkan produktivitas. Baik, selanjutnya untuk produksi keripik singkong itu mengharuskan atau menggunakan sensor infrared merah yang berarti infrared merah sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur dan mendeteksi radiasi inframerah di sekitar lingkungannya. Dan ada dua jenis sensor inframerah, ada yang aktif dan pasif. Sensor inframerah aktif mengeluarkan dan mendeteksi radiasi inframerah, sementara sensor inframerah pasif mengukur cahaya inframerah yang dipancarkan oleh objek di bidang pandangnya. Dan untuk sensor load cell adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur gaya atau beban pada suatu objek. Sensor ini bekerja dengan mengubah gaya atau beban yang diterima menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Jenis sensor LED itu ada dua, yaitu load cell kompresi dan load cell tarik. Kemudian sensor termokopel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Termokopel menggunakan dua jenis logam konduktor yang terbuat dari logam dengan material yang berbeda. Ketika termokopel dipanaskan, akan terjadi beda potensial yang sebanding dengan suhu panas yang diterima oleh termokopel. Untuk aktuator itu ada motor AC atau motor listrik arus bolak-balik adalah perangkat elektromekanis yang digunakan untuk menggerakkan peralatan dan mesin industri. Motor AC ini berfungsi untuk sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Untuk servomotor industri adalah jenis motor yang digunakan dalam aplikasi industri untuk mengontrol posisi, kecepatan, dan percepatan dengan presisi tinggi. Servomotor ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan torsi yang tinggi dan memiliki kontrol yang akurat sehingga sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan gerakan yang tepat dan terukur. Jadi, servomotor industri itu untuk pembuatan lengan robot, yang mana fungsinya itu untuk memindahkan keripik yang telah matang pada proses penggorengan, kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat penampungan sebelum proses pengemasan. Baik, selanjutnya ada flowchart atau diagram alir. Di sini terdapat garis besar diagram alir pada proses pembuatan keripik singkong secara otomasi.
pengupasan, lalu dicuci secara langsung dengan air mengalir, lalu singkong yang bersih akan dibawa oleh konveyor masuk ke bagian pengirisan, hasil irisan akan dibawa ke konveyor ke bagian penggorengan dengan minyak goreng dengan suhu yang cukup panas, lalu hasil dari keripik singkong akan disalurkan ke bagian pengemasan yang akan dikemas dan keripik singkong siap saji. Baik, pada proses yang pertama ada pengupasan dan pencucian. Di sini kami menggunakan kendali open loop, di mana inputnya adalah sensor infra merah, controllernya adalah PLC, aktuatornya adalah motor AC. Inputnya digunakan untuk mendeteksi apakah ada singkong yang masuk ke dalam mesin atau tidak. Jika ada, maka controller akan memberikan sinyal kepada motor AC untuk bergerak. Nah, di motor AC-nya sendiri, di situ terdapat sebuah sikat untuk melakukan pengupasan dan pencucian, sehingga nanti singkong yang masuk dapat terkupas dan tercuci. Kemudian proses yang kedua adalah pengirisan. Di sini kami juga menggunakan kendali open loop, di mana inputnya adalah sebuah keadaan, kontrolernya adalah PLC, aktuatornya adalah motor AC. Inputnya sebuah keadaan, maksudnya adalah ketika pengirisan setelah pengirisan itu ada sebuah penampung untuk singkong yang sudah teriris. Nah, pada penampung tersebut ada sebuah load cell, yang mana load cell itu untuk mengukur beratnya. Ketika beratnya sudah mencapai 2 ton, maka pengirisannya berhenti untuk memastikan bahwa singkong yang sudah teriris itu 2 ton dan yang akan digoreng itu adalah 2 ton. Jadi setiap sekali penggorengan 2 ton irisan singkong digoreng gitu. Jadi waktunya juga sudah diset untuk per 2 ton. 2 ton irisan singkong. Jadi mungkin itu tujuannya digunakan kontrol pada pengirisan ini. Kemudian yang ketiga adalah proses penggorengan. Kami di sini menggunakan kendali closed loop, di mana kami ingin mengendalikan suhunya untuk suhunya itu 90 derajat. Jadi ketika suhunya di bawah 90 derajat yang terbaca oleh termokopel, maka controller akan memberikan sinyal kepada gas valve untuk lebih terbuka gitu, agar apinya itu nyala besar dan suhunya itu dapat mencapai 90 derajat lebih cepat. Tetapi ketika suhunya sudah mencapai 90 derajat, maka gas valve akan ditutup agar suhunya tidak terlampau jauh gitu, tidak overshoot, tidak melebihi dari 90 derajat. Nah, kenapa kami menggunakan suhu 90 derajat? Karena suhu 90 derajat itu suhu yang optimal untuk penggorengan keripik singkong, sehingga nanti akan didapatkan hasil keripik singkong yang lebih baik. Pada proses yang keempat adalah pengemasan. Di sini kami menggunakan kendali open loop, yang mana di sini kami mengendalikan 2 buah aktuator. Yang pertama ada pneumatic cylinder, yang kedua ada motor DC. Nah, motor DC sendiri di sini digunakan untuk menggerakkan bungkusnya agar bungkus yang kosong itu dapat berjalan gitu. Jadi ketika bungkus pertama sudah terisi, maka bungkus selanjutnya yang akan diisi. Kemudian untuk pneumatic cylinder sendiri di sini digunakan untuk menutup bungkus yang sudah terisi singkong. Jadi ketika bungkusnya sudah terisi singkong, maka bungkusnya dipres oleh pneumatic cylinder. Nah, kemudian merupakan simulasi dari program PLC kami menggunakan CX Designer dan CX Programmer.
Nah, oke. Ini merupakan program PLC kami yang terdiri ada input start, terus ada juga input singkong, ini berupa infrared yang mendeteksi apakah ada singkong di tangki atau tidak. Terus ada juga output berupa air, motor pencuci, dan juga ada instruksi timer berupa yaitu timer untuk pencucian selama 20 detik. Terus kemudian ada juga input berupa indikator penuh, yaitu indikator berupa sensor load cell pada hopper pertama. Kemudian ada input berupa sensor thermocouple pada valve, gas valve. Kemudian ada juga output ini berupa ada singkong yang bersih, terus motor conveyor pengiris, motor pengiris, terus kemudian gas valve. Nah, kemudian pada proses output penggorengan di sini ada timer selama 10 detik. Dan kemudian ada ini input terakhir merupakan sensor infrared sebagai pembatas antara tiap bungkus. Kemudian ada juga output di sini ada arm robot, conveyor pengemas, hopper kedua sebagai penampung singkong yang telah matang. Kemudian ada pneumatic cylinder sebagai penekan untuk memisahkan antara satu bungkus dengan bungkus yang lainnya. Oke, kemudian ini merupakan simulasi HMI kami. Ketika tombol start dipencet, maka lampu di sini akan hidup menandakan bahwa indikator bahwa sistem ini semuanya telah berjalan. Dan ketika sensor mendeteksi adanya sesuatu, maka tiap aktuator di sini siap untuk berjalan. Nah, ketika infrared pada tangki pertama ini mendeteksi adanya singkong, maka air dan motor pengupas dan pembersih di sini akan berjalan. Di sini merupakan input dari air yang bersih dan ini output air kotor langsung keluar. Nah, ketika nanti sistem telah berjalan selama 20 detik, maka otomatis singkong yang telah bersih akan keluar menuju konveyor pengiris dan motor pengiris ini juga akan berjalan dan sekaligus gas valve di sini akan terbuka untuk menyalakan api dan memanaskan minyak yang terdapat pada tangki kedua. Dan juga di sini hopper di sini menyala menandakan bahwa hopper di sini menampung singkong yang telah teriris. Nah, kemudian ketika suhu telah mencapai 90 derajat, suhu minyak telah mencapai 90 derajat di tangki, maka gas valve ini akan tertutup karena gas valve ini kontrol dengan menggunakan kontrol on off. Jadi ketika suhu telah mencapai 90 derajat, maka gas valve ini akan off, dan sementara ketika suhu kurang dari 90 derajat, maka gas valve di sini akan on untuk menyalakan api sehingga suhu minyak yang ada pada tangki kedua ini dapat terjaga. Nah, ketika suhu telah mencapai 90 derajat telah terpenuhi, kemudian sensor load cell di sini di hopper pertama mendeteksi bahwa singkong yang telah teriris itu telah mencapai bobot 2 ton, maka sensor dengan indikator pun ini akan menyala dan proses penggorengan akan terjadi. Nah, selama 10 detik, penggorengan selama 10 detik, maka arm robot di sini akan menaikkan singkong yang telah matang ini menuju ke hopper kedua ini, hopper penampung singkong yang telah digoreng telah matang. Nah, proses ini juga sekaligus menyalakan konveyor ini, yaitu konveyor untuk memindahkan singkong yang telah matang ini menuju ke plastik-plastik yang telah tersedia. Nah, ketika sensor infrared pada
proses pengemasan ini mendeteksi adanya pembatas pada tiap-tiap antara pembungkus satu dengan pembungkus lainnya, maka sensor di sini akan menyala dan pneumatic cylinder di sini akan menyala untuk menekan dan memisahkan antara satu bungkus dengan bungkus lainnya. Nah, ketika sensor ini infrared ini tidak mendeteksi, maka conveyor di sini dan hopper sini akan menyuplai singkong yang telah matang kembali. Nah, proses ini akan terus berjalan berulang-ulang sampai singkong yang telah matang terdapat pada hopper ini habis. Nah, ketika tombol stop ini dinyalakan, maka seluruh proses yang berjalan ini akan mati. Nah, mungkin sekian simulasi dari program PLC kami. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu otomasi pada industri keripik singkong bertujuan memaksimalkan hasil produksi serta mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia pada sistem produksi yang melibatkan aktuator dan sensor. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 2, mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.